namanya menghadapi pergumulan, saudara. Daud dalam pasal 56 menceritakan bagaimana dia pada waktu itu lari ke Gat dan orang-orang Filistin menangkap dia, saudara. Ya. Orang-orang Filistin melihat, menyadari bahwa ternyata ini Daud. Ya. Daud orang yang suka memerangi Filistin. Daud yang suka berperang dengan namanya memerangi atau membunuh banyak pahlawan-pahlawan Filistin, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka juga masih ingat bagaimana pahlawan besar mereka Goliat dibunuh sama Daud. Dan saat itu Daud tidak ada tempat pelarian. Ya, Daud sedang dikejar-kejar sama Saul dan dia masuk ke daerah Filistin, masuk ke markasnya Filistin, saudara, untuk mendapatkan perlindungan. Ternyata ya dia ketahuan, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari sama-sama kita belajar. Di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam buat hidupnya Daud, saudara. Di tengah-tengah situasi yang sangat berbahaya dalam hidupnya Daud, kita melihat Daud bilang begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hebat. Ya, waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Nya. Saudara, kemarin kita juga masih membahas tentang percaya, bahwa percaya itu bukan perkataan saja. Percaya juga bukan hanya perasaan, saudaraku, tetapi percaya dibangun muncul dari sebuah hubungan. Dan kita melihat di sini, saudara, bagaimana percaya juga yang Daud ajarkan sama saya, bagaimana percaya itu dibangun dari apa? Dari firman yang diterima, firman yang didapat, firman yang didengar. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya bilang amin, saudara. Bahwa firman itulah yang kemudian memunculkan iman dalam diri seseorang. Firman itu yang kemudian memunculkan iman, ya, memunculkan percaya. Sudah. Itulah sebabnya mengapa setiap orang percaya harus suka dengan firman. Kenapa setiap orang percaya harus suka baca firman. Kenapa orang percaya harus sering. Kenapa? Karena dari situlah, saudaraku, dari situlah firman itu tumbuh, muncul dari diri kita. Iman itu bukan begini, saudara. Iman itu bukan, percaya itu bukan kemudian kita ambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu iman itu kemudian muncul, bertumbuh terus. Enggak. Dalam konteks sederhana iya. Tetapi ketika kita mau menjadi satu pribadi yang kuat, ketika kita berharap kita mendambakan jadi satu pribadi yang berkemenangan, saudara, maka kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Iman yang kuat ini, saudara, ini hasil dari apa? Dari sebuah pertumbuhan. Iman yang tumbuh dari apa? Dari pengertian yang terus ditambahkan. Dari apa? Dari firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa saya dan hamba-hamba Tuhan lainnya selalu mendorong setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Karena saya Tuhan percayakan mengembalakan tempat ini, maka tugas saya, saudara, untuk apa? Mengingatkan setiap jemaat Tuhan, siapapun juga, untuk setiap orang, setiap jemaat Tuhan tempat ini harus suka dengan firman, harus suka baca firman, harus sering. Karena dari situlah kemudian iman ini muncul. Iman ini muncul, timbul, saudara. Dan bagaimana dengan orang-orang yang tidak suka dengan firman? Lalu kemudian dia bisa bilang, saya percaya sama Tuhan, saya percaya sama pertolongan Tuhan. Enggak bisa, karena rumus Alkitabnya, rumus firman Tuhan sudah bilang seperti itu. Iman timbul dari pendengaran firman. Jadi kalau seseorang jarang, nggak suka, hanya kadang-kadang dengan firman, maka ya susah untuk firman itu muncul, timbul. Kalau saudara pengen rindu gitu, terobsesi pengen punya otot-otot yang otot tangan, ya, sudah six-pack. Lalu kemudian saudara jarang olahraga sekali-kali, nggak mungkin, sama seperti itu. Lalu kemudian saudara ke gym
cuma 1 bulan 1 kali, ya nggak mungkin. Lalu saudara mendambakan, bayangin terus expect punya, ya nggak mungkin. Itu hasil dari terus menerus berkelanjutan sampai terbentuk tubuh yang seperti itu. Sama dengan iman. Iman juga nggak bisa, saudara. Kalau saudara mau bilang, saudara mendambakan, saya pengen jadi satu pribadi yang kuat, saya pengen jadi satu pribadi yang berkemenangan. Nggak mungkin, maaf bicara, saudara. Nggak mungkin untuk saudara ngalamin itu, nggak mungkin. Kenapa? Jarang-jarang. Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang itu yang jadi masalah. Dan saya harus bilang begini, iman nggak selalu berkaitan sama berkat. Lalu kemudian saya bilang begini, orang itu diberkati banget, berarti imannya gede. Nggak ada kaitannya, beda. Nggak punya korelasi yang langsung kan. Ada nanti dampaknya ke sana, tapi bukan itu jadi penentunya. Nah ini saudara yang saya mau sampaikan, saya mau tekankan, ingatkan sama setiap kita, termasuk firman ini juga mengingatkan sama saya. Bagaimana Daud, saudara, Daud dalam kondisi yang udah habis. Dia lari dari Daud, dia lari dari Saul dengan sebuah harapan. Dia juga tahu resikonya besar, tapi dari semua pilihan yang terburuk, ini pilihan yang buruk. Dari tempat-tempat pelarian yang Daud pernah ini selalu dibocorin sama orang. Mungkin dia berpikir ketika dia lari ke Filistin, dia bisa selamat, dia bisa lolos. Karena kan Saul nggak mungkin kejar sampai ke Filistin. Dengan harapan orang Filistin nggak kenalin dia. Ternyata orang Filistin kenalin dia, ditangkap. Tapi kan ceritanya kemudian berbeda. Bahkan Raja Filistin mengambil Daud masuk gabung karena dia berpikir, ini nih ada pengkhianat Israel yang sekarang gabung sama saya. Tapi yang saya mau sampaikan, yang saya mau katakan, yang saya mau ceritakan adalah saat itu Daud sangat tersudut sekali. Tapi di saat-saat yang paling berbahaya dalam hidup Daud masih bisa bilang begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman yang kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hebat. Kenapa Daud jadi satu pribadi yang seperti ini? Yang secara daging Daud takut, tetapi sudah ada satu kekuatan yang di dalam Daud. Ada satu kekuatan yang di dalam Daud itu kuat. Yang kemudian yang di dalam ini mempengaruhi yang di luar. Yang di dalam ini, saudaraku, mempengaruhi tubuhnya. Ini saudara, ini iman. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Di bawah apa tanda iman itu hidup dalam diri kita? Apa tanda iman itu bertumbuh dalam diri kita, dalam hidup kita? Apa? Ya. Kadang-kadang iman saudara timbul, kita berkata bahwa iman ini tumbuh dalam diri kita, hidup dalam diri kita ketika kita melayani. Ya benar, ada benarnya. Ya. Tapi yang saya mau katakan ini begini, saudara. Iman itu tumbuh dalam diri kita. Ada tanda. Nggak bisa nggak ada tanda. Dan apa saudara? Tadi yang saya katakan, iman itu di dalam. Ya, iman itu bicara tentang sesuatu yang di dalam. Iman ini yang tumbuh, iman ini yang hidup dalam dirinya Daud. Iman ini yang kemudian mempengaruhi semua aspek hidupnya Daud. Iman yang ada yang di dalam ini mempengaruhi yang di luar. Apa yang di luar? Tubuhnya Daud, panca inderanya Daud. Sehingga apa saudara? Ini yang saya mau katakan.
Ketika iman tumbuh, ketika iman hidup dalam diri kita, saudara, dia akan mempengaruhi mata kita. Bisa bilang amin, saudara. Amen. Sehingga apa? Iman itu akan mempengaruhi mata kita, cara pandang kita melihat masalah. Dan itu harus, itu sebagai tanda, itu sebagai indikasi. Kalau mata kita, saudara, kalau kan mata kita masih selalu memandang masalah dengan seperti apa adanya, maka maaf, sepertinya iman itu belum begitu bertumbuh dalam diri. Kalau mata masih melihat jelek ya jelek, rusak ya rusak. Kita belum bisa melihat tentang sesuatu di balik semuanya. Kalau kita melihat sebuah kehancuran, lalu mata ini juga memang melihat kehancuran, saudara. Sudah ngerti nggak, saudara? Ya. Kita harus bisa melihat sesuatu yang ada di balik daripada semua yang terjadi dalam hidup kita. Bisa bilang amin, saudara. Amen. Kita harus bisa melihat sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Lewat apa? Lewat apa yang tidak baik di depan kita. Ini kan susah. Hanya kekuatan iman yang bisa membuat itu terjadi dalam diri kita. Ketika Daud berjalan dalam lembah berkelama, lalu kemudian Daud bisa melihat begini, Tuhan sudah menyediakan hidangan di hadapan para lawan. Nah itu kan susah. Mazmur 23 kan kemudian Daud bilang begitu. Daud melewati lembah kematian. Tapi kemudian di bagian ada satu ayat, ada satu kalimat Daud bilang begini, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan. Apakah Daud sudah ada di ujung daripada lembah kematian itu? Tidak. Daud masih ada. Daud nggak tahu kapan selesainya. Tapi matanya bisa melihat. Daud masih diselimuti yang namanya gelap gulita di dalam lembah kematian. Tetapi matanya sudah bisa melihat tentang sesuatu. Di balik semuanya itu, bisa bilang amin, saudara. Dia sudah bisa melihat pertolongan Tuhan. Dia sudah bisa melihat rancangan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan sediakan dalam hidup. Siapa yang bisa mengerjakan? Iman. Bisa bilang amin, saudara. Amin. Saudara, susah ngertinya. Ini satu dimensi yang nggak bisa dimengerti ketika kemanusiaan kita yang bergerak terus, logika kita yang terus bekerja, nggak akan ketemu. Karena iman itu melebihi logika. Bisa bilang amin, saudara. Iman itu nggak bisa dimengerti, nggak bisa dicerna sama logika. Susah ketika apa? Ketika iman kita nggak cukup untuk bisa menangkapnya. Ini sudah iman mempengaruhi yang di luar. Yang pertama yang tadi saya katakan, iman akan mempengaruhi mata kita, cara pandang kita ketika kita melihat masalah. Seperti tadi Daud bilang, saudaraku, dalam ayat tadi, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia bisa melihat orang-orang kepung dia, orang-orang sudah tangkap dia. Tetapi apa? Dia dengan mata rohaninya, dengan mata imannya, dia bisa melihat jauh bahwa rancangan Tuhan belum selesai. Dia nggak selesai sampai ditangkap itu. Dia nggak kemudian berakhir hidupnya hanya karena ditangkap sama orang Filistin. Dia tahu Tuhan masih menyediakan masa depan yang terbaik buat Daud. Ada amin, saudara. Dan iman, saudaraku, yang saya mau katakan juga, tadi saya katakan yang di dalam ini akan mempengaruhi yang di luar. Tadi dia mempengaruhi mata, sekarang dia mempengaruhi mulut. Bukan hanya mata yang dipengaruhi,
Tetapi kemudian mulut tidak, mulut ngomongnya yang negatif-negatif, mulut ngomongnya yang jelek-jelek, ya. Mulut ngomongnya yang pesimis-pesimis. Harus nyambung semua, harus sejalan semua. Mata bisa memandang sesuatu yang belum kelihatan, yang Tuhan sedang sediakan dan Tuhan sedang kerjakan. Tapi mulut juga, saudara, mulut juga berkata-kata yang baik. Mulut juga akan berkata-kata, kata-katanya kata-kata iman, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang positif. Seperti tadi, saudaraku, ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada mulut. Mulutnya bisa, mulutnya mampu berkata-kata yang baik. Mulutnya bisa, mulutnya cukup kuat untuk apa? Untuk berkata-kata yang positif. Sampai di sini dulu nih, dua hal. Gimana sama iman kita? Karena ini jadi indikasi bertumbuh atau tidaknya iman kita. Saya cuma mau bilang begini, jangan sampai sudah tiap pagi doa pagi. Karena saya mau bilang begini, orang ada yang jarang dengar firman. Ya udah pasti nggak akan tumbuh tuh iman, nggak pernah muncul iman. Tetapi saya harus bilang begini, ada orang yang suka dengar firman, tapi nggak pernah tumbuh iman. Kenapa? Ya nggak ngerti saya juga. Bisa jadi orang itu nangkep firman dengan logika. Bisa jadi orang itu nangkep firman nggak konsentrasi. Makanya waktu sudah dengar firman, sediakan waktu yang 30 menit itu, yang 20 menit itu, yang 40 menit itu, atau yang 50 menit itu. Sediakan waktu, hatimu, pikiranmu, saudara. Usahkan itu semua firman. Supaya apa? Di saat itu kau bisa menangkap pesan-pesan Tuhan. Di saat itu kau bisa apa, saudara? Bisa tumbuh iman itu dari hidup. Dan jangan tanggap itu dengan logika kita firman Tuhan. Karena nanti akan nggak ketemu, nggak sinkron, akan berlawanan, bertentangan. Ini sudah sampai di sini dulu. Bagaimana kita melihat, memeriksa adakah iman ini sudah bertumbuh. Saya berharap setiap firman yang kita dengar itu menumbuhkan iman percaya kita. Ada amin. Kenapa? Karena kita konsentrasi. Kenapa? Karena kita buka hati. Kenapa? Karena kita menyediakan hati yang terbaik seperti yang Alkitab katakan. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan, ada jalan yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah bersemak duri. Tapi ada yang jatuh di tanah yang subur. Biarlah kita menjadi tanah-tanah yang subur. Ada amin. Supaya apa? Firman itu tumbuh. Mulut. Ya, yang kedua. Yang ketiga apa, saudara? Telinga. Tadi saya katakan panca indera. Telinga. Bagaimana kita bisa, telinga kita nih bisa menangkap sesuatu. Telinga kita bisa ngerti, bisa menyaring segala sesuatu. Sehingga nggak semua suara kita dengar. Saya pernah sampaikan, saudaraku, suara tuh ada suara voice, tapi ada suara noise. Nah, kebanyakan kita cuma suka sama dengar suara noise, suara yang gak jelas. Voice kita gak dengar. Makanya, saudara, di negara-negara yang suka yang banyak ternak, ya, di Selandia Baru, di mana, saudara, sapi-sapi juga sama, saudara. Itu, saudara, banyak, saudara,
banyak kematian ternak itu disebabkan karena apa? Karena lalat. Dari hasil itu yang saya lihat, banyak kematian ternak itu karena lalat. Lalat itu sudah tahu, lalat suka di sini kan suka kotor ya, sudah telinganya binatang. Ya. Jadi mereka tidur, nanti dia begini. Sampai apa? Sampai koplak otaknya. Yang banyak tuh anak tua yang koplak otaknya. Ya, karena apa? Karena terlalu sering banyak dengerin noise. Beneran, bukan cerita bohong. Dia sampai akhirnya apa? Dia sampai sakit, mati. Karena apa? Karena itu makanya apa? Pemilik ternak itu harus polesin itu telinganya sama minyak. Supaya apa? Ini lalat nggak ngeganggu ini telinganya. Karena itu mengganggu sekali. Bayangkan setiap berapa detik dia kan begini lalat pergi datang lagi, begini lalat datang, ya rusak dong sudah. Dia begini kayak saya begini, dia udah diem, datang lagi, begini lagi, ya koplak. Makanya telinga kita, ya, iman itu akan mempengaruhi telinga kita. Bisa bilang amin, saudara. Ada banyak berita-berita yang menakutkan, ada banyak berita-berita yang mengkhawatirkan, ada banyak berita-berita yang mengintimidasi. Bagaimana telinga ini kita harus jaga? Dari apa? Iman yang timbul. Sehingga apa? Iman yang timbul itu akan apa? Akan jadi satu memasang filter di telinga kita. Sehingga apa? Hanya berita-berita yang baik yang kita bisa masukkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tapi berita-berita buruk, berita-berita yang negatif kita bisa buang secara otomatis. Kita nggak dengerin. Berita-berita yang mengecewakan, berita-berita yang yang menggelisahkan, kita nggak usah dengar. Berapa banyak kekristenan yang kayak gini nih? KB didengar, KB kepo, semua mesti didengar, sampai rusak, betul, sampai akhirnya mati nanti rohani kita, seperti domba-domba itu, ya, sapi-sapi itu mati pada akhirnya, karena dia mesti begini, bingung gitu. Iman yang tumbuh, cuman itu sih saudara, cuman iman yang timbul dari hidup kita, dalam hidup kita, itu yang menjaga telinga kita. Ada amin saudara. Sehingga apa? Nggak ngerti, ada kekuatan gitu, nggak ngerti, ada kekuatan yang bisa menyaring, sehingga yang nggak perlu nih saudara, yang ngelemahin, yang bikin takut. Maaf Mister, saya nggak suka sekarang dengar berita apa gitu yang di televisi apa gini begitu, aduh, bikin jadi nggak enak gitu. Gayanya ada banyak orang yang pengen tahu informasi supaya nanti kalau ngobrol sama orang, oh tahu Ukraina kayak apa, harga emas sekarang berapa, minyak berapa, sampai CPO tahu harganya. Anggu apa? Maaf, sekarang apa? Sampai harga saham tahu, sampai nanti Amerika menaikkan suku bunga tahu, kabeh kayak iya gitu. Kayak Amerika naikin loh suku bunga, jadi kayak orang pintar. Ya bagus. Tapi jangan sampai kemudian pengetahuan saudara jadi udah ngerusak, bikin khawatir, bikin takut, saudara sendiri terintimidasi. Tahu, itu ada cacar monyet. Ya. Nanti ada cacar apa lagi, cacar
serigala, pecah, babon. Cukup tahu saja. Dan kita harus bisa menyaling semuanya ini. Dan saya nggak bisa bilang begini, oh ya disalin. Enggak, itu pekerjaan iman. Ada amin, saudara. Itu pekerjaan iman yang tumbuh. Itu, saudara. Bukan kita yang nyaring, nggak bisa. Tapi iman yang timbul, iman yang tumbuh dari hidup kita, itu yang kemudian apa, saudara? Menyaring, ya, menyeleksi mana yang boleh masuk, mana yang tidak. Dan iman ini terus bekerja. Ya, kemudian bekerja apa? Mempengaruhi apa? Bukan cuma mulut, bukan cuma mata, bukan cuma telinga, tapi juga tangan, ya. Tangan. Sampai pada akhirnya di tengah-tengah situasi yang bagaimana, tapi ada apa? Ada perbuatan-perbuatan iman yang kita lakukan, ada perbuatan-perbuatan iman yang terus kita kerjakan. Ketika situasinya nggak memungkinkan, ketika situasinya sepertinya nggak menguntungkan, tapi ada tindakan-tindakan iman, ada tindakan-tindakan iman. Seperti Yusuf, ya. Yusuf ketika dia ada dalam penjara, ada kepala minuman, juru minuman sama kepala itu juru roti raja, saudara Firaun. Dia minta tolong, dia tolong. Padahal dia sendiri lagi susah. Padahal dia sendiri lagi menderita. Dan orang yang seperti itu kalau melihat ada orang yang lepas, aduh kayaknya juga terganggu gitu, saudara. Tapi Yusuf, saudara, dia tetap tolong, dia tetap keluarkan kemampuan hikmatnya itu, talentanya itu dia lakukan. Dia tolong, dia artikan mimpi daripada dua orang itu. Tangan. Ada banyak orang-orang yang kemudian, aduh, lagi susah. Jadi akhirnya diem, nggak ngelakuin apa-apa, nggak berbuat apa-apa, nggak pelayanan lagi, nggak berbuat baik lagi, nggak nolongin orang lagi, nggak situasinya lagi nggak mendukung, situasinya lagi nggak memungkinkan. Enggak, saudara. Iman itu akan terus menggerakkan tangan kita, sehingga nggak ada alasan situasinya lah nggak cocok, situasinya lah nggak mendukung. Tangan tetap bergerak, tangan tetap melakukan sesuatu. Dan terakhir kaki melakukan, terus melangkah, terus mengerjakan sesuatu yang benar. Terus langkah-langkahnya langkah-langkah yang benar, bukan langkah-langkah yang salah. Hanya karena situasinya sulit, langkah-langkah yang benar jadi langkah-langkah yang salah. Jalan-jalan yang tadinya benar, cuma karena dalam kondisi sulit, ya bingung, maka sekarang ambil jalan pintas. Yang tadinya jujur nih, saudara, jujur nih langkahnya benar, langkahnya benar lurus. Tapi karena situasi, keadaan, jadi langkah-langkah yang tadinya maju sama Tuhan, dalam Tuhan maju, cuman karena situasi, keadaan jadi mundur. Makanya iman gak boleh berhenti, iman gak tumbuh dalam diri kita. Karena kalau iman ini mati, iman ini berhenti bertumbuh dalam hidup kita, maka semuanya akan rusak. Mata kita rusak, cara pandang kita, telinga kita, mulut kita juga akhirnya. Jadi jangan heran tuh, saudara, ya, maaf ya, jangan heran kalau ada orang yang kalau melihat sesuatu ngelihatnya yang buruk, ngelihat buruknya. Kalau ngedengar sesuatu ngedengarnya aduh suka dilebih-lebihin, aduh langsung bagaimana? Kenapa? Imannya nggak tumbuh, sudah. Imannya nggak tumbuh. Tolong kita ya, sudah. Saya tidak bermaksud apa-apa, karena firman ini juga menegur saya. Firman pagi ini juga menegur saya supaya
supaya terus saya bangkitkan, tumbuhkan, suburkan iman itu. Terus saya bersekutu, terus saya punya hubungan sama Tuhan lewat doa saya, tapi juga lewat firman. Karena iman timbul juga dari firman, pendengaran akan firman Kristus. Saya juga harus terus bangun itu dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kemudian hubungan ini jadi hilang antara saya dengan Tuhan. Yang sampai pada akhirnya apa? Iman saya mandek. Tolong kita ya saudara, ya, tolong kita supaya iman yang ada sama kita terus bertumbuh. Kita jadi orang-orang Kristen yang memiliki iman. Karena saya harus bilang, tidak semua orang Kristen punya iman. Tidak. Ya, tidak semua orang Kristen punya iman. Kenapa? Karena itu alasannya. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ada banyak orang yang tidak tertarik sama firman. Ada banyak orang yang gak konsen sama firman. Waktu dengar firman pikirannya kemana-mana. Waktu dengar firman, ada apa yang lebih menarik daripada firman. HP. Nanti setelah ibadah disiplinkan. Nanti setelah ibadah boleh. Tapi waktu sudah konsentrasikan, pusatkan perhatian, tangkap itu, dengar, buka telinga kita, buka hati kita. Untuk apa? Firman itu sekutunya masuk. Ada amin saudara. Itu harus jadi sebuah disiplin, jadi sebuah komitmen kita dulu. Karena kalau enggak, percuma. Maaf nih saudara, saya lagi bicara sama orang-orang yang lagi bertumbuh nih saudara. Jadi saya nggak takut. Percuma sebenarnya ibadah terus, ibadah tiap pagi percuma. Masih mendingan nggak usah wis. Maaf nih saudara. Kenapa? Karena kalau saudara nggak konsen, saudara nggak buka hati, saudara nggak jadi satu pribadi yang rindu menyiapkan tanah hati yang baik, nanti percuma. Kasihan saudara buang-buang ongkos datang, percuma. Bukankah saudara rindu supaya ketika saudara beribadah, hidup saudara diberkati sama Tuhan? Ada amin saudara. Dalam konsep diberkati itu, rohaninya dulu diberkati, imannya bertumbuh. Ada sesuatu yang cara berpikir yang berbeda yang saudara miliki. Tindakan-tindakan saudara menjadi tindakan-tindakan yang dipimpin, diberkati sama Tuhan hari ini. Bukankah itu yang kita rindu? Maaf kalau saya agak keras, tapi saya rindu. Saya nggak mau saudara jadi sia-sia gitu datang ibadah. Saya nggak mau saudara datang ibadah kemudian ya besok datang lagi kayak gitu ya. Tapi nggak pernah terjadi sesuatu, yang spektakuler dalam hidup saudara. Tolong kita saudara. Itulah sebabnya saya dorong Bapak Ibu saudara sudah ada di track yang benar. Ya, Bapak Ibu sudah ada di track yang benar. Apa? Saudara nyatakan kerinduan saudara dengan firman tiap pagi jangan membayar harga, bukan. Pagi-pagi mesti siapin, pagi-pagi udah mesti beres. Pagi-pagi semua urusan rumah tangga udah harus diselesaikan dulu. Paling enggak Pak suruh pembantu ini begini begitu. Sudah lakukan itu ketika orang lain nggak berani lakukan, nggak mau lakukan, sudah lakukan. Sayang gitu saudara, sayang. Kalau kemudian usaha saudara ini jadi kayak nggak ada arti, kan sayang. Dan biarlah usaha saudara yang sudah tunjukkan seperti ini. Saya rindu. Ada sesuatu yang saudara alami. Ada amin saudara. Ada sesuatu ada keuntungan yang sudah bisa dapatkan. Ada pengaruh yang sudah bisa dapatkan. Ada efek yang besar yang sudah bisa rasakan, alami gitu. Nggak biasa-biasa aja. Kenapa jadi biasa-biasa aja? Ya itu tadi yang saya katakan. Nggak konsen, nganggap remeh, atau macam-macam.
Pusatin dulu dalam nama Yesus gitu saudara. Sehingga saudara ketika saudara mau beribadah nih, saudara berdoa, Tuhan tolong saya mampukan saya, pusatkan konsentrasi saya untuk saya bisa beribadah dengan benar. Ibadah saya ibadah yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Sehingga setiap kali saudara beribadah, saudara mendapatkan sesuatu berkat. Ada amin saudara. Saudara mendapatkan sesuatu gitu saudara. Ada berkat yang turun di atas kepala saudara, yang akan menuntun saudara sepanjang hari. Ada firman juga yang mulai masuk, bertambah, yang kemudian itu jadi rema. Apa itu rema? Firman yang jadi daging. Firman yang kemudian tadi saya katakan, firman yang kemudian mempengaruhi mata, firman yang kemudian mempengaruhi mulut, firman yang kemudian mempengaruhi telinga kita, firman yang kemudian mempengaruhi tangan kita. Itu rema. Tolong kita ya saudara, tolong kita supaya benar-benar ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan, ibadah yang menyukakan hati Tuhan, ibadah yang dimana firman yang setiap kali kita dengar itu membangkitkan iman kita, menumbuhkan iman kita. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan. Masa menyata di dalam kelemahan. 15:07.
tangan kami, kaki kami, seluruh Tuhan hidup kami dipengaruhi oleh kekuatan firman-Mu yang hebat, yang ajaib gitu ya. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik di untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah berkuliah, masih balik berdagang, bekerja, berumah tangga diberkati pagari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh, jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di keduluan diberkati, bahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh mengenal lebih dalam. Kirimkan bersama kami, bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan ke setiap nama-nama yang kami doakan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar anugerah keselamatan Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah. Kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi itu.